Menabung selama belasan tahun, pasangan suami istri di kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil pergi haji di tahun 2025. Mereka berdua mengumpulkan biaya haji mulai dari pendaftaran hingga pelunasan dari jeripayah berjualan koran, gorengan hingga menjadi buruh pabrik. Inilah Muhammad Kasyadi, lansia berusia 68 tahun yang setiap hari berjualan koran di sebuah kios di Jalan Ahya Muruk, Kecamatan Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur. Tahun ini, Kasyadi bersama sang istri akan mewujudkan impian besarnya pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Dari hasil bekerja sebagai loper koran, Kasyadi menabung sejak belasan tahun silam, tepatnya pada tahun 2012. Dibantu oleh sang istri yang juga bekerja sebagai penjual gorengan. Sebelumnya Kasyadi juga pernah bekerja sebagai buruh pabrik. Setelah menunggu lama, di tahun 2025, pasangan suami istri ini berhasil melunasi seluruh biaya haji dengan menjual sebuah mobil yang dibeli dari hasil menabung selama bertahun-tahun hasil berjualan koran dan gorengan. Sejak tahun 82 saya jadi karyawan. Kemudian saya jualan koran. Di tahun sekitar ONH, dulu istilahnya ONH ya, ONH itu masih 15 juta, saya itu sudah kepingin ibadah haji, menunaikan ibadah haji. Oh enggak, tidak perlu kaya, yang penting niat dan daftar. Kalau niat dong, dan daftar ya bagaimana? Nah, saya ini kepingin sembahyang asar, tapi tidak niat, tidak wudhu, ya itu harus niat. Kasyadi bersama istri akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tanggal 29 Mei 2025. Tergabung dalam pemberangkatan gelombang kedua untuk wilayah Jawa Timur. Dari Pasuruan, Jaka Samudra iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Terselinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Cawang, Pernas, Jakarta Timur. Baik, selamat siang Brigadir Terselinda, bagaimana pantauan lalu lintas pada siang hari ini? Silakan. Terima kasih Nata dan pemirsa. Pada siang hari ini, aktivitas kendaraan di kawasan ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar. Kendaraan yang akan mengarah ke arah Cempaka Putih saat ini dalam keadaan relatif lancar. Dominasi kendaraan adalah roda 2 dan roda 4. Kemudian peningkatan volume kendaraan ini terlihat di ruas jalur arteri untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Cikampek, di mana terjadi peningkatan volume kendaraan di sana dengan jumlah volume kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan roda 2. Hal ini juga bisa dilihat dengan antrian di belakang traffic light ini mencapai 200 meter hingga pada kawasan Cawang. Tentunya kami harapkan Anda tetap berhati-hati dalam berkendara. Pastikan kendaraan Anda juga dalam laik jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk kendaraan dari arah Tanjung Priok yang akan mengarah ke arah Halim maupun yang akan masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek pada siang hari ini mengalami peningkatan dengan peningkatan kendaraan angkutan barang. Memang angkutan barang ini dari arah Tanjung Priok yang akan masuk ke arah tol Jakarta Cikampek maupun kendaraan yang memang akan beraktivitas pada wilayah Jakarta tentunya. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati mengingat pada siang hari ini kondisi cuaca juga panas dan pada cuaca saat ini bisa memacu adrenalin pengemudi kendaraan terkhusus roda 2 untuk dapat memacukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Hal ini perlu diantisipasi juga bagi pengguna kendaraan roda 2 untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal sehingga hal ini juga mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan juga perjalanan akhir pekan Anda berjalan dengan baik dan juga lancar. Tentunya kami harapkan Anda dapat membudayakan tertib di jalan sebagai kebutuhan. Hal ini untuk menekan tingginya kecelakaan lalu lintas
seluruh Indonesia tentunya. Dan kami juga berharap bagi para pengguna jalan tidak bosan-bosannya kami himbau sesuai dengan peraturan prioritas kendaraan di jalan raya, yaitu bagi kendaraan ambulans yang dilengkapi dengan lampu isyarat dan juga sirene dapat diberi prioritas utama pada saat mengalami kepadatan di jalan. Hal ini untuk menyelamatkan pasien yang mengalami golden hour ataupun waktu kritis. Untuk itu kami ucapkan terima kasih bagi para pengguna jalan yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Dan tentunya bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembalikan Nata di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan dari kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menekankan bahwa Indonesia menolak pendudukan Israel di tanah Palestina. Hal ini disampaikan Menlu Sugiono saat menyampaikan pendapat hukum atau advisory opinion di sidang umum Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menghadiri sidang advisory opinion yang digelar Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda pada Rabu lalu. Dalam sidang, Menlu Sugiono menegaskan penolakan pemerintah Indonesia atas pendudukan Israel di tanah Palestina. Sugiono menyatakan tak ada negara yang kebal hukum, namun Zionis Israel telah melanggar hukum internasional karena terus menjajah tanah Palestina. Let me stress that while many countries, including Indonesia, clearly express that no country should be above the law, Israel have consistently imposed its nefarious policies and measures in the occupied Palestine territory in utter disrespect to international law. Israel continuing unlawful presence in the occupied Palestinian territory and its coercive environment created had made it impossible for the Palestinian people to exercise its basic rights as a nation, the right to self-determination. Against this backdrop, Indonesia assumes its moral duty to furnish information on the issues brought by the General Assembly to this court. Kekejaman militer Israel terhadap warga Palestina khususnya Gaza masih berlanjut. Mereka terus melancarkan serangan roket yang tak hanya menewaskan orang dewasa, tapi juga anak-anak dan wanita. Korban warga Gaza yang mati syahid mencapai lebih dari 51.000 jiwa. Menlu Sugiono menyatakan Israel harus patuh pada kewajiban terhadap PBB, organisasi internasional, dan negara ketiga yang beroperasi di Palestina. Dan seharusnya pula Israel sebagai occupying power berkewajiban melindungi masyarakat di Palestina dan menjamin kebutuhan dasar rakyat Palestina. Tim Liputan, iNews melaporkan.